Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik-baik saja kan? Tetap jaga kesehatan ya. Oke, sebelum kita memasuki materi, Ibu mau tanya dong. Apakah di sini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Oh, ada 2 orang ya. Oke. Terima kasih banyak. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini ketua kelasnya? Oke, ya silakan pimpin doanya. Baiklah, terima kasih ketua kelas. Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu bimbingan klasikal terlebih dahulu. Apakah kalian tahu bimbingan klasikal itu apa? Baik, Ibu akan jelaskan. Bimbingan klasikal merupakan layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa dalam jumlah satuan kelas atau yang dilaksanakan di ruang kelas seperti kita yang sekarang ini. Paham kan? Kita langsung masuk ke materinya. Di sini Ibu akan membahas apa itu mencontek, apa saja penyebabnya, dan apa solusinya. Suatu permasalahan klasik muncul di mana ada peserta didik yang melakukan suatu tindakan yang dalam kehidupan sehari-hari sering kita namakan menyontek. Menyontek merupakan salah satu fenomena pendidikan yang sering dan bahkan selalu muncul menyertai aktivitas proses belajar mengajar sehari-hari. Tetapi jarang mendapat pembahasan dalam wacana pendidikan kita di Indonesia. Kurangnya pembahasan mengenai menyontek mungkin disebabkan karena kebanyakan pakar menganggap persoalan ini sebagai sesuatu yang sifatnya sepele. Padahal masalah menyontek sesungguhnya merupakan sesuatu yang sangat mendasar. Apa itu menyontek? Menyontek atau menjiplak atau ngepek merupakan suatu kegiatan mencontoh atau meniru atau mengutip tulisan pekerjaan orang lain sebagaimana aslinya. Cheating atau menyontek sebagai suatu tindakan tidak jujur yang dilakukan secara sadar untuk menciptakan keuntungan yang mengabaikan prinsip keadilan. Ini mengindikasikan bahwa telah terjadi pelanggaran aturan main yang ada. Menyontek adalah perbuatan yang menggunakan cara-cara yang tidak sah untuk tujuan yang sah atau terhormat, yaitu mendapatkan keberhasilan akademis atau menghindari kegagalan akademis. Selanjutnya, faktor penyebab dan akibat menyontek. Faktor penyebab itu ada 4. Pertama, faktor dari dalam diri sendiri. Yang kedua, faktor dari guru. Dan ketiga, faktor dari orang tua. Dan keempat, faktor dari sistem pendidikan. Akibat menyontek. Bagi yang menyontek, ketahuan oleh pengawas dapat dipastikan bagaimana kisah selanjutnya. Bisa dikeluarkan dari ruang ujian dan menanggung malu. Ilmu yang didapatkan juga dengan tidak jujur biasanya tidak membawa barokah. Jangan-jangan mereka yang menganggur setelah lulus karena ilmu yang diperolehnya selama sekolah didapatkan dengan cara tidak jujur pula. Hanya Tuhan yang tahu. Selanjutnya, cara penanggulangan menyontek. Yang pertama, faktor pribadi dari penyontek. Itu ada 3, bangkitkan rasa percaya diri, arahkan konsep mereka ke arah yang lebih profesional. Dan 3, biasakan mereka berpikir lebih realistis dan tidak ambisius. 2, faktor lingkungan dan kelompok. Faktor ini menciptakan kesadaran, disiplin, dan kode etik kelompok yang syarat dengan pertimbangan moral. Dan ketiga, faktor sistem evaluasi. Itu ada 4. Yang pertama, buat instrumen evaluasi yang valid dan reliable, yang tepat dan tepat. Yang kedua, terapkan cara pemberian skor yang benar-benar objektif. Yang ketiga, lakukan pengawasan yang ketat. 4, bentuk soal disesuaikan dengan perkembangan kematangan peserta didik dan dengan mempertimbangkan prinsip pedagogi serta prinsip andragogi. Keempat, faktor guru dan dosen.
Yang pertama itu berlaku objek dan terbuka dalam pemberian nilai. Yang kedua, bersikap rasional dan tidak menyontek dalam pemberian tugas, ujian, atau tes. Yang ketiga, tunjukkan keteladanan dalam perilaku moral. Dan keempat, berikan umpan balik atas setiap penugasan. Apakah ada yang ingin bertanya? Atau materinya yang kurang paham? Mau dijelaskan lagi? Boleh. Ya, yang di belakang. Oke, terima kasih sudah bertanya. Ibu langsung jawab ya. Tadi Ibu menjelaskan faktor penyebab menyontek. Dan dia bertanya, bagaimana sebuah maksudnya? Dan tolong jelaskan. Oke, Ibu jelaskan. Yang pertama itu faktor dari dalam diri sendiri. Yang pertama, kurangnya rasa percaya diri pelajar dalam mengerjakan soal. Biasanya itu disebabkan ketidaksiapan belajar, baik persoalan malas, kurangnya waktu belajar, dan kedua, orientasi pelajar pada nilai bukan pada ilmu, dan ketiga, sudah menjadi kebiasaan dan merupakan bagian dari insting untuk bertahan. Keempat, merupakan bentuk pelarian atau protes untuk mendapatkan keadilan. Hal ini disebabkan pelajaran yang disebabkan kurang dipahami atau tidak mengerti dan sehingga merasa tidak puas oleh penjelasan dari guru atau dosen. Melihat beberapa mata pelajaran dengan kacamata yang kurang tepat, itu bisa merasa ada pelajaran yang penting dan tidak penting. Selanjutnya, terpengaruh oleh budaya instan yang mempengaruhi sehingga pelajar selalu mencari jalan keluar yang mudah dan cepat ketika menghadapi suatu persoalan termasuk tes atau ujian. Tidak ingin dianggap sok suci dan lemah. Kedua, faktor dari guru. Faktor-faktor dari guru tuh ada berbagai macam, yaitu guru tidak mempersiapkan proses belajar mengajar dengan baik sehingga yang terjadi tidak ada varian dalam mengajar dan pada akhirnya murid menjadi malas belajar. Dan kedua, guru terlalu banyak melakukan kerja sampingan sehingga tidak ada kesempatan untuk membuat soal-soal yang variatif. Akibatnya soal yang diberikan antara satu kelas dengan kelas yang lain sama atau bahkan dari tahun ke tahun tidak mengalami variasi soal. Selanjutnya, soal yang diberikan selalu berorientasi pada hafal mati dari textbook. Kita lanjut ya. 3. Faktor dari orang tua. Adanya hukuman yang berat jikalau anaknya tidak berprestasi. Dan kedua, ketidaktahuan orang tua dalam mengerti pribadi dan keunikan masing-masing dari anaknya sehingga yang terjadi pemaksaan kehendak. 4. Ini yang terakhir ya. Faktor dari sistem pendidikan. Faktor dari sistem pendidikan itu meskipun pemerintah terus memperbarui sistem kurikulumnya, akan tetapi sistem pengajarannya tetap tidak berubah. Misalnya tetap terjadi one way, yakni dari guru untuk siswa, dan muatan materi kurikulum yang ada seringkali masih tumpang tindih dari satu jenjang ke jenjang lainnya yang akhirnya menyebabkan pelajaran siswa menganggap rendah dan mudah setiap materi. Sehingga yang terjadi bukan semakin bisa, melainkan pembodohan karena kebosanan. Baiklah, itulah materi yang bisa Ibu sampaikan untuk pagi hari ini. Sekarang kita buat kesimpulannya. Ada yang mau membuat kesimpulannya? Ya, silakan. Oke, bagus. Ibu tambahkan ya. Jadi, kesimpulannya adalah mencontek sebenarnya merupakan penyakit serius karena dapat menghilangkan rasa kepercayaan diri seseorang. Karena terlalu bergantung dan terpaku hanya dengan contekan. Dan juga tidak bisa bergantung kepada dirinya sendiri dan tidak percaya akan kemampuannya untuk menyelesaikan soal. Jadi, janganlah menyontek, jangan takut mendapatkan nilai jelek karena keterbatasan. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, dapatkanlah nilai dari hasil jerih payah belajarmu sendiri. Kesuksesan tidak ditentukan oleh bagusnya nilai ulangan atau ujianmu, tetapi ditentukan oleh karakter, niat, sesungguhan dalam melakukan sesuatu. Jadi, semangat ya. Baiklah, jika sudah tidak ada lagi yang ingin dipertanyakan dan sudah paham semua dengan materinya, Ibu akhiri dan Ibu mengucapkan banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk
mendengarkan materi dari Ibu. Jika ada kekurangan, Ibu minta maaf. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.